Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai anu direncanakan kamari ngajelaskeun masalah puasa. Bahasana tadi sih. Bahasana. Waduh, liar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis diterangkan barang siapa yang berbahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Bidukhuli Ramadan, man fariha bidur Ramadan, haram jasadu ala niran. Salah satu bentuk kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan yaitu dengan mempersiapkan ilmunya. Dalam arti ilmu sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah puasa, ilmu hal. Ya, gitu. Ketika kita mau melaksanakan puasa, maka dituntutlah untuk mempelajari atau mencari ilmu untuk melaksanakan puasa. Ketika kita mau berdagang, kita harus mempelajari ilmu dagang. Ketika kita mau berangkat haji umroh, wajib melaksanakan mencari ilmu haji. Kita mau nikah, ya Allah, ya. Dan segala macamnya itu ilmu hal. Karena kenapa? Fakullu man bi ghairi ilmi amalu mardudatun. Barang siapa yang beramal tanpa ilmunya, maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, karena berkaitan 2 bulan ke depan, insyaallah bulan Rajab, orang Rajab jadinya, Rajab, ya, dan nanti Rajab Sya'ban, orang nang sabanya. Nah, Rawah gitu. Rajab, Ro. Jadi Rajab ya, gitu. Mesti gitu. Nah, doa yang dianjurkan ketika bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, mudah-mudahan sampaikanlah kami pada bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, mudah-mudahan berkahkan kami semua di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Waballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hasil maqasidana, dan mudah-mudahan dihasilkan segala maksud kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya. Terus Kitab Ahkamus Syam. Puasa. Tadi ada 2 bahasa. Ada lapad saum, ada lapad siam. Sarwa bae, saum yang siam. Kantong kan banyak. Nah. Siam jeung saum. Letik tinggi nak. Saum. Nah, tadi coba dibaca di siam dan saum, Pak. Masdar, kira. 2 bentuk kalimat masdar. Masdar itu salah satu kalimat yang sering dibahas, kata yang sering dibahas dalam ilmu shorof dan ilmu nahwu. Ya, shorof dan ilmu nahwu. Masdar seperti ada kata kerja, kata benda. Nah, masdar itu sebuah kalimat yang semua kata yang tidak membutuhkan, sebuah kata yang tidak membutuhkan waktu. Nah, gitu belah sementara. Nah, jadi siam dan saum itu
asalnya kata dari masdar. Artinya siam dan saum baca tadi. Secara bahasa siam dan saum kita nyebut puasa. Nah, siam dan saum dari puasa. Puasa. Posoknya puasa puasa. Secara bahasa nanti bagi dua. Ada dua bagian. Secara bahasa atau lugot, etimologi, sama lugot etimologi. Ini maknanya yaitu imsak, imsak, kan? Al imsaku yaitu menahan. Benar, al imsaku menahan. Umum. Karena kenapa? Makna lugot, makna bahasa, makna etimologi umum min syar'i, lebih umum daripada makna syara, umum. Jadi setiap menahan itu dinamakan puasa menurut lugot, menurut bahasanya itu puasa. Jadi contoh salah seorang yang menahan nikah jomblo ngarananya menurut bahasa puasa, ya Allah. Ya itu menahan sakit, ya Allah, ya itu menahan. Setiap semua menahan itu secara bahasa, tapi ya secara bahasa dinamakan puasa. Sulit. Nah itu terus Bang Ardo terus baca. Dah beres lalunan. Syara istilah, secara syara atau istilah atau disebut terminologi. Nah ini yang dimaksud tujuannya, yaitu syaranya beres lugot. Mana syara secara hukum puasa secara syara. Nah secara imsakun kita bahas. Secara syara atau bahasa menahan. Imsaku anil muftir, menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Nah, menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Nanti insya Allah pembatalan puasa akan dijelaskan di depan. 10 pembatalan puasa akan dijelaskan di depan. Ya, gitu. Berarti kudu terus ngajinya ya. Itu. Jadi menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Tuh bidati maksusoh dengan niat yang tadi kan? Dengan niat khusus atau tertentu. Ya, ingat 18 itu ada bahasa. 18 bahas maksusoh dengan niat tertentu. Ada niat-niat tertentu. Kenapa disebut niat maksusoh? Karena kenapa? Puasa itu secara umum ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah. Ya itu puasa mahabah itu ya. Ya, terus perpos kan? Terus lewat encannya bukan ya? Sepanjang siang hari, jami'un naharin, sepanjang siang hari. Nah, bahas jami'un nahar yaitu sepanjang siang hari dari mulai munculnya min tulu'il fajr ila ghuribis syams, dari mulai munculnya fajar sampai surupnya matahari. Fala yasu saumina, maka tidak sah berpuasa di malam hari. Lain puasa ya mursyara. Awal saumina ba'duna atau berpuasa hanya sebagian hari. Contoh, puasa dari subuh sampai jam 12. Bukan puasa. Sare itu bersihnya. Nah, makanya ada yang disebut suka beberapa orang ketika mau operasi contohnya harus disarankan puasa. Nah, puasa bukan puasa menurut syara itu, puasa menurut bahasa. Karena kenapa? Puasa berang buka sih namanya tadi. Nah, itu jadi ingat. Jadi puasa menurut syara, puasa menurut syara rentetana tadi pertama menahan. Jadi salah itu menahan dari pembatalan batal puasa. Batal puasa.
Satu, menahan. Terus dengan niat yang khusus, yang tertentu, pakai niat tertentu atau khusus ya, khusus. Terus pada waktu siang sepanjang jami' nahar ya, sepanjang siang hari, sepanjang siang. Nah, siang ini dari mulai dibahas munculnya fajar, dari mulai munculnya fajar lain fajar satu munculnya fajar sodik waktu subuh atau disebutkan waktu sodik. Ada dua, fajar sodik yang fajar kadhib. Ya, fajar sodik, sodik. Nah, atau disebutkan fajar satu atau disebutkan waktu subuh. Nah, jadi waktu subuh terakhir makan, minum, ngarokok subuh ya, sampai surup terbenam matahari atau waktu maghrib. Nah, ini dinamakan jikalau kita berpuasa pada waktu malam hari bukan puasa menurut syara. Atau kita hanya berpuasa dalam sebagian hari, contoh puasa dari jam 7, jadi dari jam subuh anggap jam setengah 5, jam 5 lah. Jam 5 sampai jam 11 bukan puasa. Ya, itu. Karena berangkat nih ya, dia kena. Jadi puasa itu. Nah, bahas mana syara. Terus nah, sebelum mancan itu lewat. Nah, qabilis saum yang bisa menerima untuk dipuasa. Nah, itu dua, hapuslah. Menerima dipuasa. Menerima untuk, karena ada beberapa hari yang tidak bisa untuk kita puasa atau haram. Ya, yaitu taeta dijelaskan dalam kurung itu yang muqabil, yang tidak bisa menerima puasa. Contohnya ada 5 hari yang diharamkan. 5 hari diharamkan puasa. Yang pertama yaitu Idul Fitri, Idul Adha, yang Tasyrik itu 11 sampai 13 bulan haji. Bulan haji orang ya, Dzulhijjah. 5 hari ini haram untuk puasa. Ular jentik. Dan ada yang makruh yaitu puasa syak yang dulu. Syak itu apa? Tanggal 30 Sya'ban. Dan ketika sudah ada peneropongan hilal, ru'yat hilal sudah terjadi dan memang belum ditetapkan ternyata puasanya, itu disebut syak. Hari syak, makruh untuk berpuasa, tidak haram, makruh kecuali bila sabab, di sini bila sabab. Kecuali ada sabab masih ada kodok, boleh, tidak ada makruh. Ini jelas haram, walaupun kodok yang 5 ini. Atau lagi yang disebut hari syak, ada yang mengatakan 15 ke sana bulan Sya'ban, dari mulai tanggal 15 ke sana di bulan Sya'ban, ketika memang tidak dibiasakan puasa di awalnya. Tapi kalau memang biasa puasa di tanggal 1, 2, 3 bulan Sya'ban sampai 14 teruskan atau masalah. Ya dia. Jadi kecuali ada sabab seperti qadha, kifarat dan segala macamnya itu boleh. Nah, jadi terus dan dari orang muslim yang berakal dan dari orang muslim yang berakal. Itu syarat-syarat saudara mah. Sabar-sabar coba dipecah kurangan. Dari orang muslim yang berakal. Sabar-sabar 1, 2, 3, 4 tuh sobat syarat tak. Eta kata-kata itu kok 4 syarat, makanya harus dibahas. Terus 4 syarat. Syarat berikutnya Muslim. Berarti ketika bukan muslim, non muslim, wajib gak puasa? Sah teu puasa nak? Ente. Ya. Muslim dan akil. Akil. Atau
dikumpulkan ini biasanya akil baliknya, akil balik dalam kata mukalaf. Mukalaf orang Islam balik Nah, orang Islam ketika sudah balik, laki-laki perempuan 9 tahun. Nah, singkatnya karena di bab itu terus bahaskan. 9 tahun. Terus laki-laki 15 tahun. Atau ada pilihan setelah mimpi atau keluar mani, perempuan haid ya kan pilihannya. Nah, ini balik. Berakal, tidak gila, waras ya. Nah, ini berarti ketika orang muslim yang berakal dan balik atau dikumpulkan dalam satu kata mukalaf itu orang Islam balik dan berakal, maka itu wajib melaksanakan puasa. Bagaimana seandainya ada orang Islam yang sudah balik dan berakal tapi tidak puasa, berarti dosa. Islam udah balik, iya berakal, tadi itu ya, sedang ya. Nah itu, terus suci dari haid dan nifas, tohorin khusus wanita, suci khusus wanita dari haid, nifas. Sebenarnya ada satu lagi, nifas, wiladah, suci, haid, nifas, wiladah. Nah, untuk perempuan. Karena kenapa? Ketika seorang perempuan melaksanakan puasa dalam haid, nifas, dan wiladah, itu tidak sah berpuasanya. Jadi alhasil, takrif menurut syara itu ada beberapa bagian syarat. Imsak anil muftir. Pertama, yaitu menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Satu. Yang kedua adalah maksudnya niatnya harus khusus atau tertentu ya. Tuh dua di bagian-bagian kan. Jami'un nar, ya puasanya dalam seluruh hari. Dan orang yang berpuasanya jangan hari yang diterima untuk berpuasa. 4 syaratnya. Ya, terus orang yang berpuasa harus Islam. Baligh tuh 7 ya kan, tambahan berakal tenan atau mukalafnya. Ya, 7 tapi berakal. Terus harus suci dari haid, nifas, dan wiladah. 8 dinas syarat eta mungkul. Ya, jadi susunannya itu subhanallah. Ya, itu disebut makna secara syarat atau istilah puasa. Maka ketika terus tulisannya maka puasa tidak wajib bagi memiliki orang sifat sebaliknya. Ya, berarti contoh sebaliknya dalam artinya orang tidak berakal, orang tidak dalam keadaan tidak Islam, orang dalam keadaan tidak suci lagi haid nifas, itu tidak diwajibkan puasa. Nah, tadi itu ya. Ketika memang sudah mencukupi dengan syarat-syarat tadi dan tidak melaksanakan puasa, maka hukumnya dosa. Ya Allah. Nah, qabilus saum muslim mutarakim Islam. Kalau isu pahala anda pernah lupa. Nah, terus. Fardu puasa ada 4. 1 niat di dalam hati. Syarat. Syarat wajib puasa. Islam balik berakal mampu berpuasa. Islam balik berakal mampu berusaha. Terus kan. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat yang sebaliknya. Nah, tadi kita baru membahas masalah puasa secara bahasa dan secara istilah atau syara. Nah, kita mulai masuk ke syarat puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib melaksanakan puasa. Syarat wajib. Syarat wajib melaksanakan puasa yang pertama Islam. Syarat wajib melaksanakan puasa yaitu
Islam. Ada 4. Islam. Maka ketika bukan Islam tidak diwajibkan berpuasa. 2. Balig. Balig. 3. 4. Mampu melaksanakan puasa. Yang pertama, yang kedua yaitu balig. Tadi masih nyambung lah. Balig. Bulug atau balig. Balig bahasa orangnya balig. Balig. Tadi sebutkan kalau perempuan balignya itu 9 tahun atau memang sudah haid. Laki-laki itu maksimalnya 15 tahun atau sudah ngimpinya eta karena aku mah bae pokoknya paksa aku mah bebasnya dia. Katilo yaitu akil nanti berakal. Maka tidak diwajibkan ketika orang tidak berakal. Contoh, orang gila tidak wajib puasa. Berarti lamun nutup puasa berarti itu. Ya. Islam balik berakal, tapi itu puasa. Iya, 4 nyata mampu untuk melaksanakan puasa. Kudrat jadinya mampu melaksanakan puasa. Maksudnya tidak sakit, tidak lagi haid, mampu. Ada menurut hissi, ada menurut syar'i kan. Menurut hissi tadi orang-orang yang memang tidak mampu melaksanakan puasa karena kondisi tubuh lagi yang sakit atau segala macamnya. Ada lagi yang mengatakan bagi wanita yang haid dan haid contohnya, haid itu sebenarnya mampu melaksanakan puasa, tapi menurut syara, menurut hukum itu tidak disebutkan tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi syarat puasa ada syarat wajib puasa. Islam balik berakal dan mampu. Ketika seseorang sudah mencukupi 4 syarat ini maka wajib melaksanakan puasa. Islam balik berakal mampu. Urang diri kumaha? Ya Allah. Allah. Terus. Fardu puasa. Ada 4. 1 niat di dalam hati. Dap. Baligh Islam. Fala pertama fardunya beres. Fardu wajibnya hanya wajib, fardu sama. Wajib atau fardu. Pertama niat. Niat di dalam faraiduhu. Niat di dalam hati. Niat bi qalbin fa in kana sawma fardun kabadun. Niat di dalam hati. Kenapa innamal a'malu bin sahnya satu amal itu tergantung dengan niatnya. Maka mau tidak mau ketika kita melaksanakan puasa itu wajib melakukan niat. Niatnya yaitu di dalam hati. Dan niat di dalam hati di sini sebutkan istighdar hakiki. Siga salat. Istighdar hakiki. Awas kalau sembarangan, ya. Ngahadirkan makna puasa, ngabayangkan makna puasa, menghadirkan makna puasa di dalam hati ketika kita melaksanakan niat. Jadi niat melaksanakan niat, nawaitu sumagodi an adai fardhu syahri Ramadan dan seterusnya di lisan itu sunnah dan wajibnya
tambahan istihdor. Membayangkan jenis bentuk puasa. Gitu osok orang. Itu istihdornya dia kena. Tapi teman ya memang sunnah. Tapi seperti sholat kan mulut membaca niat sholli fardhu subhi rakaataini. Kata sekadebanya. Itu udah kodok kan soalnya. Ya. Nah, dan hati mengucapkan niat. Nah, sir membayangkan wujudnya, bentuknya, kelakuan sholat. Ya, istihdor. Puasa sama. Ya, puasa sama. Ketika kita melaksanakan niat, ya, mulut mengucapkan niat, mau mandi puasa. Fardholillahi ta'ala. Hati dibarangnya dengan hati niat. Saya niat puasa terus, ya. Dan bayangkan di dalam hati sir kita kelaksanaan bayangan puasa. Bayangkan. Gitu, ya. Nah, itu dalam niat. Sampai can ka dia orangnya. Ya Allah. Subhanallah. Eta karak niat taungkul, ya. Gitu. Iya karak awal can ieu ya, gitu. Di kolbin. Jadi ini dibayangkan ulah nu lain bae sih teh. Jadi membayangkan itu imsak anil muftir jami'an nahar, ya. Membayangkan dalam hati itu yaitu menahannya sesuatu hal dari yang membatalkan puasa pada sepanjang hari. Dibayangkan. Tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan puasa. Ini terbalik. Nggak bayangkan sare bener bayangkan ya Allah. Nah itu sama kan langsung kayak ke subuh sare ya ya. Ya Allah. Hudang tadi itu asar ya. Ya Allah. Bahaya ya. Jadi terus berikut. Menahan dari makan dan minum. Menahan kalewat. Langsung keduanya. Pertama baca pertama. Satu, di dalam hati jika puasa yang dikerjakan. Nah, eta kalewat eta. Jika puasa Jika puasa yang dikerjakan. Eta kan karena ngabas niat di dalam hati. Jika encan kan beres. Ya, terus. Jika niat yang dikerjakan adalah fardu seperti Ramadan atau puasa najar, maka harus melakukan niat di dalam hari, di malam hari. Dan wajib menentukan puasa yang dilakukan di dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah nawaitu shaumul qadin an hadai fardu syahri Ramadana di sanati lillahi ta'ala. Artinya niat saya melakukan puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kali itu kedua. Ah, itulah. Terus niat di dalam hati wajib mulut mengucapkan niat, hati berniat dan membayangkan istihdor, membayangkan tingkah laku kita dalam melaksanakan puasa, membayangkan kita menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Jadi tilu paket nanti lu mulut niat, hati kumaha tian bahasa Indonesia nan ya berbicara dalam hati naon bahasana hati berbicara kita ngegerteknya bahasa orangnya ya Allah. Berbicara dalam hati dan membayangkan secara keseluruhan minimal secara gambar keseluruhan kita puasa dari mulai terbitnya matahari fajar sampai terbenamnya matahari, membayangkan kita menahan sesuatu hal dari pembatalan puasa. Gitu. Mantap kan? Kita puasa niat karak niatnya. Gitu. Terus apabila puasanya itu puasa fardu. Puasa fardu. Nah, niat apabila puasanya puasa fardu. Puasa fardu naon puasa fardu? Ramadan. Naon deui? Nazar, naon deui? Kifarat naon deui?
kodok. Sekolah paling wajibnya gitu. Atau wajib kodok kan. Nah, jadi apabila memang baik karena apabila puasanya itu fardu seperti Ramadan, nazar, kodok, kifarat ya. Itu. Maka wajib kifarat tetap pindah. Nah, bas aya nutan kabas kerawat. Latak punya tuh bilisan dudal kolbi. Tidak sah niat masalahnya. Tidak sah niat di dalam lisan tapi tidak di dalam hati. Tidak sah. Dan tidak disyaratkan mengucapkan niat di dalam mulut. Tidak disyaratkan. Jadi pamening-mening. Naon bahasa pamening-mening. Gitulah. Gitu. Lebih baik kita mengucapkan niat di dalam hati, tidak di dalam mulut, lisan. Kalau itu sah hukumnya. Tapi kalau sebaliknya, dalam mulut kita mengucapkan, tapi di dalam hati tidak mengucapkan, tidak sah. Ya, Masya Allah. Ya, gitu. Karena tempatnya niat di dalam niat doang. Oh, lain sebenarnya. Itu. Karena kenapa alasannya? Dalam kitab Raudhah disebutkan karena supaya diusail lisanul qalba, supaya lisan itu bisa menolong hati. Ya, niat nawa itu semua jadi nulungan hati. Ya, benar kan. Terus Ramadan. Nah, apabila tadi itu puasanya puasa wajib seperti Ramadan, kifarat, qada, maka disyaratkan niatnya di malam tabit. Nanti metingkeun niat. Nah, memalamkan niat, bermalam niatnya metingnya lainnya tadanya. Tabit. Tadi teh. Nah, untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah tidak diwajibkan memalamkan niat. Jadi walaupun puasa sunnah, walaupun setelah subuh atau sebelum jawal teh duhur, sebelum waktu duhur jam 10 jam 11 pagi-pagi belum makan dan minum, kita boleh meniatkan puasa syarat sebelum jawal dan belum makan apapun, belum can ngopi can ngerokoknya jawal. Ini masuk ke tapi ala mu'tamad, menurut kalau mu'tamad. Ada yang menurut kaul yang lain bahaya mah wakilnya. Gitu guys, eta bahaya lah. Nah, jadi itu dalam kil bahkan setelah jawal pun bisa. Ya, itu. Nah, tapi ini tidak dianjurkan untuk dipakai. Dalam kil juga boleh walaupun setelah makan dan minum niat deui boleh dalam kil. Nah, tapi tetaplah secara umum garis besar ya bahaya. Secara umum garis besar puasa fardu ya Ramadan, nazar, kifarat, qada itu niatnya di malam hari. Ya, mana malam hari? Malam hari itu dimulai surupnya matahari. Nah, surup tadi terbenam matahari sampai muncul fajar. Waktu maghrib dan sampai waktu subuh. Nah, itu harus diantar itu. Ya, makanya kalau setelah taraweh kan kita bareng-bareng niat puasa. Ulah waka kabur taraweh niat heula nya kaburnya. Itu kadang teu taraweh ya. Leuheung kabur teh taraweh henteu ya. Ya, Allah ya itu. Ya. Nah, itulah dalam seperti Ramadan itu wajib melaksanakan puas niat di malam hari. Karena kenapa? Ramadan itu luar biasa. Ramadan itu waktunya dilebur. Ramadan itu melebur dzunub. Dileburnya dosa-dosa, dihapusnya dosa-dosa kita. Ya, subhanallah. Karena Ramadan itu adalah afdhalus syahr. Sesungguhnya Ramadan itu bulan yang paling utama. Terus bulannya syahrullah menurut Allah. Terus berikutnya adalah bulan Muharram. Berikutnya bulan Rajab, berikutnya bulan Zulhijjah, berikutnya bulan Dzulqa'dah, berikutnya bulan Sya'ban dan bulan sisanya.
Nah, jadi bulan-bulan yang paling mulia yang pertama adalah susunannya bulan Ramadan, terus bulan Muharram, terus bulan Rajab, terus bulan Zulhijjah, terus bulan Dzulqa'dah, terus bulan Sya'ban dan sisanya bulan berikutnya. Luar biasa. Makanya luar biasa. Karena kenapa di bulan Ramadan itu ada hari yang sangat luar biasa. Hari di mana akan 10 akhir Ramadan akan dilipat gandakan amal kita, disebut Lailatul Qadar. Itu. Ya. Waduh, pasan akhir Pak itu ya. Itu. Terus tadi yang disebutkan wajib itu bukan hanya Ramadan, ada nazar, ada kifarat, ada qadha-nya, ya qadha-nya. Ya, ada qadha. Yaitu itu harus di waktu malam hari niatnya. Karena kenapa? Kalau di waktu siang hari tidak sah. Karena tidak sah orang yang berpuasa dengan niat bukan pada waktu malam hari. Semua betul. Di mana malam minggurobi syamsi ila tulul fajr, dari mulai surupnya matahari sampai munculnya fajar. Dan tidak disyaratkan juga harus tengah malam, nisful lail, nisful akhir tidak disyaratkan. Penting yang ada cakupan dari antara maghrib dengan subuhnya itu. Nah, satu masalah. Apabila seorang niat pas waktu fajar, apakah sah tidak sah atau tidak berpuasa? Jawabannya tidak sah. Karena tidak ada tabit, tidak dimalamkan niatnya. Contoh, fajar. Malam dari mulai maghrib buka puasa sampai sebelum fajar kita lupa untuk niat. Pas mau subuh sahur, 5 menit lagi subuh sahur. Pas adzan, Allahu Akbar, fajar kan? Subuh baru niat. Itu sah. Karena kenapa? Ada syarat niatnya itu harus dimalamkan. Ya, dimalamkan niatnya. Karena atau meeting ngaran eta lain meeting itu nya nyubuh gitu. Maksudnya harus diantar itu. Jadi pas eta mah untung Pak eta nya start. Finishnya startnya maghrib. Finishnya atau mah finish anggesannya gitu. Lewat sih namanya. Makanya kenapa ketika seseorang buka puasa langsung tidur pas bangun jam 11 siang teu sah puasana. Tapi wajib iftar. Iftar itu tidak makan dan tidak minum seperti puasa, tapi wajib qadha. Nah, karena bulan Ramadan. Ya Allah. Terus lain wajib. Dan tidak wajib juga menentukan niat dalam puasa puasa Ramadan. Wajib menentukan puasa di bulan Ramadan. Terus tadi aku mau baca nanti. Niat. Coba. Entar luhurna, sancana. Luhurna coba. Entar luhurna di. Terus menentukan puasanya ditentukan puasa fardu na Ramadan ataukah kifarat ataukah nazar ataukah qadha kan opatinya tentukan. Walaupun dalam satu keterangan walaupun tidak harus jenis kifaratnya. Kan kifarat macam-macam. Ada kifarat sumpah, yamin, ya kan? Ada kifarat zihar, menyamakan istri kepada ibu. Ya Allah, nyamakan, ngelehkeun ya Allah. Ya, kifarat yamin. Dan macam-macam kifarat banyak ya, di bab kifarat nanti bahas ya. Tidak ditentukan kifarat ya, khusus kifarat ya yang ditentukan itu. Walaupun tidak nadar itu walaupun tidak dikhususkan untuk nadar. Nadar iya mau puasa nadar iya ya Allah ya, tidak nadar begitu. Ataupun qadha pun tidak ditentukan qadha tahun sakieu ya macam yang Allah nya dia kan. Qadha be maksudnya jika kena. Nah, yang penting bisa membedakan antara ini. Mana puasa Ramadan, mana puasa nazar, mana puasa kifarat, mana puasa qadha. Niatnya harus terperinci, terpisah. Karena 4 puasa ini puasa yang wajib, semuanya wajib. Ya.
Terus kan itu sampurnanya, kesempurnaan. Baca kesempurnaan. Niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah nawaitu shoma godin an adati fardhu syahri Ramadana hadiri sanati nilai ta'ala. Nah, ya udah. Nawaitu shoma godin. Dalam niat itu yang paling utama. Shoma godin an adati fardhu syahri Ramadan. Dan bagusnya lagi dibarengan wisanu yaqulu imanan wa ihtisaban liwajhil karim. Nah, ayat terang. Ulangi lagi ya, akmal. Kesempurnaan niat puasa di bulan Ramadan yaitu nawaitu shoma an ada'i fardhu syahri Ramadan. Di sana lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala. Nah, saumi Ramadan. Ada disebut Ramadan hadis sana. Ada yang nyebut Ramadana, ada Ramadan. Menang dua lagi. Boleh dua-duanya juga. Karena ada alasan. Pertama memang jika itu diidopatkanlah lafaz Ramadan kepada isim isyarah, jadi lafaz Ramadan jadi mudhof. Isim isyarah jadi mudhof ilaih, dibaca Ramadhani ya. Itu menang Ramadana. Nah, jadi maka menjadilah Ramadan mana tadi? Isim isyarah likan Ramadan hadis sana eta Ramadana hadis sanahnya jadi dzaraf. Maka dibaca Ramadana. Hadis sanahnya jadi dzaraf. Menang ya itu. Itu menang Maradona ya. Itu ya. Boleh Ramadana, Ramadhani ya. Ada semuanya ada alasan, ada keterangan, ada dalilnya. Ramadan ya, itu. Ayat Ramadan ya dia kena itu. Dan semuanya alasan. Yang penting itu lafaz niat, yang jelasnya niat di dalam hati. Nah, jadi niat dalam Ramadan. Terus begitu lillahi taala wa yusanu yaqul iman wa ihtisaban liwajhil karim ya. Itu lillahi taala tanya disunahkan menambahkan lafaz imanan wa ihtisaban liwajhil karim. Jadi panjang nama kieu. Nawaitu bareng-bareng. Nawaitu shoma ghadi an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban liwajhil karim fardholillahi taala. Eta nu panjang nama apanya? Itu sempurna mana? Nu afdol nama. Itulah. Terus Walaupun perkara yang dimakan dan yang diminum hanya sedikit, hal ini ketika ada unsur kesengajaan. Jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama, jika tidak demikian maka puasanya batal. terus katilu ya tanya. Dua, engke katilu maksudnya. Niat beres niat. Dua, niat beres. Nu katilu. Nu kedua, imsak. Menahan. Makan. Minum. Menahan, yang kedua itu imsak, menahan dari makan dan minum. Walaupun yang dimakannya itu sedikit atau yang diminumnya pun sedikit. Dalam keadaan sengaja. Contoh makan dan minum sedikit mana? Minum sedikit air ludah yang sudah keluar dari batas gigi, kita minum lagi, ya batal. Ya. Batal karena kan batasnya batas gigi air dari terus seperti makanan sisa sahur batal ya. Itu makanya awas, sunahlah sebelum kita sebelum menghadapi subuh bersihkan mulut kita, gosok gigi dan segala macamnya supaya jangan ada bekas dari mulut kita, sampai rasa pun jangan ada, supaya karena kenapa? Itu hilangkan rasa dan segala macamnya, itu supaya memang menjadikan benar-benar
kita melaksanakan puasa itu mulut tuh bersih, tidak ada bekas kotoran, tidak ada bekas, rasanya pun tidak ada, hilangkan rasanya, zat dan rasanya hilangkan ya, itu walaupun sedikit. Indah. Apabila makan dan minum itu dilaksanakan dalam keadaan sengaja. Bagaimana nasian? Apabila seseorang makan dalam keadaan lupa, bukan makan nasi, atau tidak tahu, di sini lupa dan tidak tahu ada beberapa keterangan. Ya, tadi kan posisinya walau sedikit makan dan minumnya. Di sini dalam keadaan bagaimana seandainya orang yang berpuasa dalam keadaan lupa. Wakalu amidan. Bentar. Sebelumnya dalam keadaan sengaja. Bagaimana kalau dalam keadaan tidak sengaja? Contohnya seseorang dipaksa untuk makan dan minum, ya, itu batal. Tidak batal puasa ketika dimakan itu. Tapi kalau seandainya kolingan, waduh, saling memaksa, waduh, batal soalnya. Ya Allah. Itu. Ya tadi kan. Terus, kalau seandainya seseorang itu makan atau minum dengan sengaja, ya boleh makan dan minum atau dengan sengaja. Bukan sengaja, nasian dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Walaupun makan dan minumnya banyak. Ya Allah. Karena kenapa? Orang yang lupa dalam puasa dengan makan dan minum itu disamakan dengan sebuah suguhan, persembahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Parasmananti Allah itu namanya, anggap nama gitu ya. Itu. Kau jahilan atau memang bodoh, tidak tahu bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Contohnya ada dua perkara ini. Satu orang yang baru masuk Islam, ya, contoh masuk Islamnya pas malam dan besok harus puasa, dan dia belum mengetahui bahwa makan dan minum itu salah satu yang membatalkan puasa, maka diampuni ketika memang sudah ada negor. Contoh, Pak, kan Bapak puasa, kenapa makan? Oh emang, contoh mualafnya, emang puasa makan atau minum batal puasa? Iya Pak, langsung, ya, tidak makan dan minum lagi. Nah itu mah nggak batal. Tapi kalau terus kena makin batal, ya. Gitu, guysnya. Sebenarnya sangat jarang kemungkinannya, itu karena puasa itu. Atau yang kedua itu orang yang hidupnya jauh dari ulama. Ya, saya sampai tidak tahu pembatalan puasa. Subhanallah, malayanya dia kena. Orang yang diampuni itu seperti itu. Ya, ketika orang yang tidak berpuasa, sama puasa pun bukan hanya batal, dia tidak tahu memang puasa itu wajib, jauh dari ulama, ya, itu diampuni. Ya, ketika batal puasa segala macam. Nah zaman sekarang, zaman internet, zaman ini, sangat jarang. Ya, makanya searchingnya yang benar, ya itu, ya itu. Nah dalam artian kalau sengaja, apabila memang kalau tidak sengaja atau disengaja, tidak batal puasanya. Tidak sengaja dan memang dalam artian tidak tahu. Tidak tahu dua perkara. Tidak tahu itu yang baru masuk Islam atau yang jauh dari ulama. Nah itu maka diampuni, tidak batal puasa. Berbeda lagi fa'ikan jahil. Apabila tidak tahunya, bodohnya itu ghair ma'dzur, seperti memang orang bodohnya itu belajarnya, dalam proses belajarnya dia gegabah dalam atau mungkin malas untuk belajar. Ya, itu mah tidak diampuni. Malas untuk belajar tidak diampuni. Ya, gegabah dalam belajar, malas untuk belajar itu tidak diampuni. Wailah, dan apabila tidak seperti itu, maka batal puasanya, ya kan? Apabila seseorang itu belum tidak termasuk orang mualaf ya, yang baru masuk Islam, atau tidak jauh dari ulama, dekat dengan ulama, tahu dengan syarat, itu tetap batal puasanya. Ya, itu qada dibayarnya. Itu. Terus 3.
Jima atau berhubungan badan. Bersetubuh lah, bersetubuh. Suami istri, awas, sah, awas guys, suami istri sah. Ya, gitu. 3, menahan dari melakukan hubungan badan atau bersetubuh suami istri yang sah. Lamun istri batur kumaha piomongeun ya. Itu. Dong katanya lain deh. Melakukan suami istri jima. Dengan sengaja, amidan, dengan sengaja. Apabila dalam keadaan lupa, ayah kita nyanyi jima lupa. Nah, lupa jima kumahanya ya Allah. Dalam artian memang seseorang itu memang lupa lagi melaksanakan puasa. Dijelaskan di sebelum al-jahilan alam matarihi, maksudnya yaitu amidan sengaja, yaitu orang yang tahu dengan haramnya berjima ketika melaksanakan puasa. Fadil jemu. Jahilan madrun au makruhan. Jadi maksudnya bukan lupa seperti itu ya. Tadi orang yang memang tidak tahu bahwa jima itu termasuk salah satu yang haramkan gitu ya, tapi itu mungkin aja namakan itu mungkin fala yasihu jima gitu. Maka tadi itu ya, bagaimana seandainya kalau dalam keadaan contoh dipaksa untuk melakukan jima ya, dari itu ya tidak sah. Nah, di sini disebutkan jima dalam keadaan lupa atau dipaksa itu seperti hukumnya makan tadi, dalam artian tidak membatalkan puasa. Terus 4. Menahan dari muntah dengan sengaja. Jika ia terpaksa muntah, maka puasanya tidak batal. Menahan dari muntah sengaja, tidak sengaja. Kalau disengaja batal. Contoh disengaja di ya gitu. Terus nyawa tadi kotok lantung di ambuan ya gitu. Nah, itu semua sengaja. Dan memang kalau kita muntah tidak sengaja, syarat setelah muntah harus dicuci. Ya, syaratnya muntahnya tidak lebih dari 3 kali. Keluar nya. Dan setelah muntah yang tidak lebih 3 kali, 1 kali, 2 kali, itu mulut harus dicuci. Semua mulut harus dicuci, termasuk cairan ya, dikena. Awas oleh telan ya. Karena kenapa? Ketika ada yang tertelan itu najis dan balik lagi ke jawab itu batalnya dirinya balik deui ya, dikena. Awas. Jadi batal puasa. Nah, beresnya. Nah, jadi alhasil fardunya puasa ada 4 dengan penjelasan yang tadi dijelaskan. Yang pertama yaitu niat pada waktu niat di dalam hati, yang fardu niat itu di dalam di waktu malam hari. Yang kedua menahan makan dan minum. Yang ketiga menahan jima, berhubungan badan suami istri yang sah. 4 menahan muntah. 4 fardu puasa. Masih banyak pembahasan puasa. Insyaallah di minggu berikutnya kita akan bahas lagi. Wallah.